Hai, selamat datang kembali lagi bersama saya di channel Elvianis. Video kali ini bagaimana kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube itu sendiri. Video kita mendapatkan penontonnya dan mendapatkan viewer yang banyak. Semua orang pasti menginginkan sebuah kesuksesan dan menginginkan sebuah keberhasilan lewat konten-konten atau video yang diupload di channelnya. Ya, kita memerlukan beberapa tahap, memerlukan trik ya atau tips untuk mencapai sebuah kesuksesan itu. Bagaimana agar video kita itu mendapatkan penonton banyak dan viewer banyak, penayangan yang banyak. Yang pertama itu adalah pembahasan yang sering diucapkan di setiap konten. Jadi setiap judul atau kata kunci yang sudah kita siapkan, kita harus menyebutkannya di video kita. Setelah kita merancang judulnya dan kita sudah menyusun materinya, terus jangan lupa catat dan ingat kata kunci yang akan kamu sampaikan ketika kamu merekam atau melakukan syuting. Nah, ketika kita mengupload, maka YouTube itu akan melakukan sebuah penyaringan ya, atau sebuah seleksi gitu. Nah, jadi setelah melakukan seleksi, maka video-video kita, kalau video kita sesuai dengan logaritma YouTube, mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Sesuaikan isi konten kamu dengan kata kunci yang akan kamu sampaikan ketika kamu membuat sebuah konten. Contohnya seperti ini, saya lagi berbicara bagaimana merekomendasikan video kita agar mendapatkan penonton banyak. Nah, apa yang saya sebutkan ini sudah tercantum dalam sebuah judul dan juga thumbnail dan juga pada deskripsi dan kata kunci konten saya ini. Jadi kita harus menyebutkan kata kunci itu yang sudah kita siapkan dan juga judulnya supaya video kita itu mendapatkan rekomendasi dari YouTube dan logaritma YouTube itu kita dapatkan. Setelah poin yang pertama kita lakukan dan selanjutnya kita langsung pada konten kita atau video yang sudah kita upload di channel itu sendiri. Dan pastikan judul ini jangan lari dari konten yang kamu upload. Selanjutnya kita masuk ke bagian deskripsi. Di dalam itu boleh kita memberikan sebuah kata sapaan, memberikan sebuah gambaran singkat tentang konten yang kita miliki. Seterusnya kita juga boleh meletakkan di sini kata kunci ya. Jadi kalau ada kata kunci yang kamu sampaikan di dalam konten kamu itu, jadi cantumkan di sini. Terus di sini juga boleh kita mencantumkan link media sosial kita atau mungkin video lain dari channel kita. Boleh kita letakkan linknya di sini. Oke, kita lanjut ke bawah dan di sini tetap thumbnail. Pastikan thumbnailnya yang memiliki kesan yang bagus dan menarik perhatian publik. Oke. Jadi selanjutnya kita masuk ke bagian playlist dan di playlist ini teman-teman mungkin sudah memilikinya. Dan ketika teman-teman mengupload sebuah konten, jangan lupa untuk selalu memasuki di kategori yang sudah teman-teman siapkan di playlist ini. Jadi contohnya saya ini, karena konten saya ini berupa tutorial, jadi saya taruh video saya ini atau konten saya ini di tutorial YouTube. Jadi saya centang di sini dan saya anggap selesai. Ini tetap diisi ya teman-teman, dan apalagi kita masih pemula, ini penting banget kita melakukannya supaya berpihak kepada kita itu rekomendasi. Apabila konten kita itu tidak untuk anak-anak, jadi kalian boleh memilih bagian sini, tidak, videonya tidak dibuat untuk anak-anak. Sebaliknya, kalau konten kalian tentang permainan anak-anak atau tentang anak-anak gitu semua, berarti teman-teman memilih bagian yang paling atas ini. Oke, kita lanjut lagi. Dan bagian sini promosi jangan cetak, karena di sini juga banyak salah kaprah di sini ya. Banyak YouTuber pemula yang saya tahu bagian sini itu mereka mencentangnya, padahal ini sangat salah ya dan tidak baik. Dimana kamu melakukan promosi berbayar ya.
Berarti kamu di endorse, apalagi pemula nih, jangan centang bagian itu. Ini tetap dicentang ya. Kita lanjutkan bagian kata kunci atau tag. Nah, di dalam kata kunci ini penting ya. Sangat dimana kita boleh menjangkau atau memperluas jangkauan video kita dengan menggunakan kata-kata yang sudah kita cantumkan di dalam kotak ini ya, di dalam kata kunci ini. Jadi dalam kotak ini atau kata kunci atau tag ini tetap saya saranin ya, bukan tetap, saya saranin kepada teman-teman, apalagi kita masih YouTuber pemula. Ini konten saya yang tidak lama sekali saya upload waktu itu, dan saya mencantumkan judulnya itu ke sini. Saya mencantumkan judulnya itu di poin pertama bagian sini. Itu penting, itu sangat memiliki pengaruh besar ya, pengaruh besar untuk performance sebuah video kita yang kita upload di YouTube itu, dimana ketika ada orang yang mencari kunci beranda YouTube atau rekomendasi YouTube, jadi kemungkinan ini konten kita ini akan muncul. Dan sesuaikan kata kunci sesuaikan kata kunci ini sesuai dengan konten kamu, jangan sampai meleset. Nah, ini yang selalu banyak teman mengalami yang namanya disconnect channel. Di sini penyebabnya. Di sini kebanyakan teman-teman mengisi kolom ini seenaknya saja, tidak sesuai dengan isi konten atau video teman-teman. Nah, jadi saya saranin agar kamu tidak termasuk seperti teman-teman yang mereka rasakan di semua channelnya karena metadata yang menyesatkan. Nah, berhenti melakukan hal demikian. Harus menggunakan kata kunci itu sesuai isi konten, thumbnail, deskripsi, dan judul kamu. Nah, jadi seperti ini saya menggunakan video selalu muncul di beranda YouTube, sedangkan konten saya video selalu muncul di beranda YouTube. Judulnya beranda YouTube, trik agar banyak viewer, tips agar banyak viewer. Karena di sini saya membahas rekomendasi. Nah, jadi di situ satu paket dia di situ. Jadi boleh teman-teman menggunakan kata kunci seperti ini, dan teman-teman juga boleh menggunakan kata kunci konten orang lain yang sesuai dengan konten kalian. Seterusnya kita bahas ya, kalian melihat sendiri di sini ada nama channel saya. Dan kenapa saya cantumkan nama channel saya? Mengeja atau menelusuri sesuatu dengan ejaan huruf E contohnya, maka channel kita ini akan direkomendasi kepada orang tersebut. Di sini saya saranin agar nama channel teman-teman dicantumkan di dalam kotak ini atau di dalam tag ini. Oke, dan selanjutnya kita lanjut aja bagian di sini. Sertifikasi bahasa dan teks. Apabila teman-teman itu berada di Indonesia, berarti bahasa video yang teman-teman gunakan itu pasti bahasa Indonesia. Dan begitu sebaliknya, apabila teman-teman di luar negeri ini, di luar negara Indonesia, boleh menyesuaikan dengan negara di mana teman-teman berada. Ini juga, dan di sini saya juga nggak paham apa maksudnya ini ya, sertifikasi teks ini, di mana di sini saya hanya memilih bagian konten ini. Konten ini tidak ditayangkan di televisi Amerika Serikat dengan subtitle sejak 30 September tahun 2012. Ini yang saya pilih. Jadi teman-teman boleh menggunakan sertifikasi lain ini, boleh teman-teman pilih yang lain, sesuaikan dengan selera teman-teman. Dan bagian tanggal ini tetap harus diisikan. Kadang juga ketika saat kita mengupload video, jadi lupa kita mengisi tanggalnya ini. Dan pastikan teman-teman itu melakukan atau mengisi tanggal ini sesuai pada hari dan tanggal di mana teman-teman mengupload sebuah kontennya. Bagian sini lokasi, di mana lokasi teman mengupload sebuah konten itu boleh dicantumkan. Contohnya teman itu tinggal di Jakarta, jadi boleh teman-teman memilih di sini Jakarta mana tempat tinggalnya, jadi biar tahu orang, oh rupanya ini video di upload di sini, gitu. Dan ini juga membantu ya, ini membantu banget sebuah konten kita itu dijangkau oleh orang di sekitar. Kita lanjut bagian lisensi.
bagian lisensi ini juga sering kita berpikir bahwa ini cuman asal aja lisensi. Lisensi ini dimana konten kita ini tidak boleh dipakai oleh orang lain. Ya, kalau kita menggunakan atau memilih pun yang pertamanya lisensi YouTube standar, berarti konten yang kita upload di YouTube itu nggak boleh digunakan oleh orang lain atau tidak boleh diperbanyak oleh orang lain tanpa seizin kita. Nah, apabila kita memiliki Creative Camo ini, berarti kita mengizinkan orang banyak mengcopy video kita atau menggunakan ulang konten kita. Kalau memang nggak boleh dipakai video teman-teman itu, pilih bagian ini. Nah, dimana kalau teman-teman menggunakan lisensi YouTube standar ini, ketika ada orang lain menggunakan konten teman-teman akan langsung terdeteksi ya, langsung akan nampak di sebuah seperti ini. Di situ nanti kita melihat di mana siapa saja sih yang menggunakan konten kita. Jadi boleh kita mengklaimnya. Distribusi ini jadi kita pilih yang di mana saja ya. Jangan jadikan video ini hanya tersedia di platform yang dimonetisasi. Jangan pilih bagian ini, jadi pilih yang di mana saja biar video kamu atau konten kamu ditonton di mana saja. Dan bagian sini harus tercentang ya, jangan sampai ini tidak tercentang. Jadi kita langsung masuk ke bagian blog dan orang. Di sini kategori ini sering banyak ya, seringkali teman-teman salah kaprah bagian sini ya. Jangan asal-asal, karena ini juga bisa membuat konten kita itu diabaikan oleh YouTube karena kategori yang kita pilih itu tidak sesuai dengan konten yang kita miliki. Setelah itu kita masuk bagian fasilitas komentar. Ya, mungkin teman-teman sebagian udah paham bagian sini ya. Jadi kalau teman-teman mengizinkan semua komentar itu tanpa ada yang harus disaring, berarti teman-teman pilih bagian atas ini. Apabila di dalam konten teman-teman itu mau disaring kata-kata yang tidak baiknya atau tidak sopannya, jadi perlu teman-teman meninjau. Jadi teman-teman nanti meninjaunya di komentar. Nanti di situ ada komentar-komentar yang ditahan oleh YouTube secara otomatis. Dan di sini tahan semua komentar untuk ditinjau, berarti semua komentar yang masuk di video kamu itu yang kamu upload di YouTube itu tidak langsung di publik ya. Jadi kamu harus meninjau satu persatu. Jadi kalau mau kamu tinjau satu persatu komentar itu, silakan pilih bagian ini. Kalian tidak mengaktifkan komentar pada konten kalian. Dan selanjutnya itu kita masuk bagian ini, urutkan menurut teratas. Jadi bagian sini itu, jadi kalau komentar yang baru berarti kamu pilih yang ini. Berarti setiap komentar ada orang mau komentari konten kamu, berarti dia langsung paling teratas. Nah, jadi kalau kamu pilih bagian teratas ini, berarti komentar yang sudah lama duluan atau duluan. Ya, jadi bukan komentar yang baru. Dan kita lanjut lagi bagian subtitle. Bagian subtitle ini kita klik dulu, dan apabila teman-teman ingin mengetik secara manual, silakan ketik secara manual apa yang teman-teman sampaikan dan silakan ketik secara manual di sini. Nanti di sini sudah disediakan oleh YouTube itu sendiri. Apabila teman-teman sudah menyiapkan teks sesuai dengan penyampaian teman-teman di sini, di konten teman-teman itu, jadi tinggal pilih upload file di sini kalau mau teman-teman mau mengaktifkan bagian subtitle ini. Dan bagian berikutnya bagian layar akhir. Layar akhir ini sangat direkomendasi ya, apalagi kita masih YouTuber pemula atau mungkin viewernya masih sedikit-sedikit. Ini penting banget kita lakukan untuk konten kita, dimana ini fitur yang disediakan YouTube secara gratis untuk kita mendapatkan rekomendasi. Contohnya seperti ini, saya menyiapkan di sini, saya pilih bagian sini, terus pilih video. Nah, lalu di sini akan muncul beberapa video yang kita punya, dan teman-teman juga boleh mengetik videonya kalau mungkin di sini nggak ada. Jadi maunya video yang lama, jadi boleh teman-teman mengklik bagian sini.
Jadi apalagi kita YouTuber pemula, saya saranin ini digunakan ya untuk mendapatkan rekomendasi itu secara free ya. Ini juga sama dengan yang tadi itu, seperti thumbnail gitu yang langsung bisa diklik, tetapi ini dia akan memberikan sebuah tulisan paling atas sesuai judul yang kita miliki, dan ketika orang mau melihat, tinggal mereka klik dan akan tampil sebuah konten yang kita sudah siapkan. Jadi kalau mau ditambahkan macam-macam ini, saya mau menambahkan kartu lagi, tinggal kita pencet bagian sini kartu, kita pilih, dan kita mau milih yang mana, entah link video saja atau channel kita ini sendiri, atau mencantumkan sebuah playlist atau video. Jadi karena saya maunya video aja lah, jadi saya pilih bagian video saja, saya pilih bagian ini. Oke, dan dia langsung di sini muncul penyebab channel YouTube. Oke, jadi kita simpan. Poin yang ketiga itu adalah penggunaan kata pagar ya. Konten kita itu menjangkau lebih luas lagi dengan kata pagar yang kita siapkan di sini. Dan di sini juga saya saranin ya, ketika teman-teman membuat kata pagar ini, alangkah baiknya atau nama channel teman itu yang paling utama kalian kasih. Nah, jadi itu juga sangat membantu untuk konten kita atau video kita yang kita unggah di YouTube itu. Kata kunci dan thumbnail, judul, dan deskripsi itu harus kamu sesuaikan biar kamu mendapatkan performance kontenmu itu yang bagus. Semoga ini bermanfaat dan salam sukses dari saya.